Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, Dr. Amir Mahrudin MPDI. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nafisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan dan mempresentasikan rangkuman dari kelompok 1 dengan judul Dasar dan Tujuan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh seorang pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selanjutnya ada dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama ada dasar pendidikan, yaitu seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam. Ini meliputi semua kegiatan berdasarkan syariat agama Islam. Yang kedua ada dasar falsafah. Dasar ini akan memberikan arahan dan tujuan pendidikan Islam dengan menggunakan dasar filosofis akan lebih menguatkan dalam kebenarannya. Yang ketiga ada dasar psikologis. Dengan dasar psikologis ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum untuk mengetahui tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik untuk nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan. Yang keempat, ada dasar sosial. Dasar ini membantu sebagai gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Yang kelima, ada dasar organisatoris. Dalam hal ini, memberikan sebuah landasan untuk menyusun sebuah perencanaan untuk proses pembelajaran. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, ada agama dan akhlak sebagai tujuan utama dan harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Yang ketiga, adanya mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kurikulum, pengalaman, dan kegiatan pengajaran. Di sini ada yang terakhir tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, tercapainya manusia seutuhnya. Yang kedua, tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran manusia mengabdi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan rangkuman dari kelompok 2, yaitu asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini yang pertama ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara tradisional diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di lingkungan sekolah. Namun dalam pengembangan kurikulum sebagai suatu kegiatan pendidikan, kurikulum didefinisikan sebagai suatu perangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berisi bahan pelajaran serta cara yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk penjelasan yang terakhir, ada asas dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yaitu diantaranya yang pertama ada asas-asas sosial, yang kedua ada asas-asas politik dan administrasi, yang ketiga asas-asas ekonomi, yang keempat asas-asas sejarah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.